presentasi dengan tema sikap mengelak Setia Novanto dari pertanyaan majelis hakim sebagai upaya menghalangi proses pengadilan. Disusun oleh kelompok berikut di bawah dengan dosen pengampu Bapak Budi Rizky Husin, SHMH. Masuk dalam materi yang pertama, bentuk pelanggaran contempt of court Setia Novanto tidak datang dengan kepala tegak untuk menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi IKTP di Pengadilan Tipikor, Rabu siang 13 Desember 2017. Ia juga tak lantang membantah tuduhan yang dialamatkan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Ketua DPR itu bungkam, diam, menunduk, menampilkan sosok sebagai korban, dan seakan tak mendengar hakim yang bicara dengan pengeras suara. Selanjutnya, ia mengaku sakit parah, namun hasil pemeriksaan 4 dokter dari RSCM mematahkan dalihnya. Setia Novanto mengklaim buang air besar sampai 20 kali selama 2 hari, belakangan karena diare parah. Namun, kata penjaga rutan, ia hanya 2 kali ke toilet. Selama duduk di kursi pesakitan, Setia Novanto selalu tampak lemas dan membisu. Padahal, menurut jaksa, ia sudah makan siang dan sebelumnya sanggup berkomunikasi dengan para dokter yang memeriksanya. Sikapnya tak mengundang simpati dari majelis hakim yang memutuskan melanjutkan sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan itu. Belas kasihan pun tak datang dari publik, yang muncul justru dugaan bahwa Setia Novanto sedang bersiasat untuk mengulur waktu. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lola Esther, mengatakan siasat Setnov itu bisa dibaca dari keterangan yang berbeda-beda antara tim dokter dan terdakwa, yaitu perilaku yang sangat disayangkan. Lebih dari itu, sikap Setia Novanto di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin bukan tidak mungkin akan memberikan dia dalam persidangan selanjutnya. Sikap tidak kooperatif itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan putusan nantinya. Dalam perkara di atas, maka erat kaitannya dengan contempt of court, misbehaving in court, perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan. Dan dalam kasus di atas termasuk dalam huruf D, Pasal 242 memberikan keterangan palsu. Yang B, model pengaturan sanksi untuk pelanggaran contempt of court yang melibatkan Setia Novanto. Sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati melalui lembaganya, proses atau mekanisme maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Penghinaan terhadap peradilan, contempt of court, banyak terjadi di Indonesia, namun belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata contempt of court. Akan tetapi, ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa pasal yang termuat dalam KUHP. Delik-delik KUHP sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut. Masih terpencar dalam beberapa bab dalam buku 2 kejahatan dan buku 3 pelanggaran. Kesimpulannya, kasus Setia Novanto merupakan tantangan yang berat bagi seorang praktisi humas. Kepastian pelanggaran etis yang dilakukan Setia Novanto merupakan dorongan lebih untuk sorotan negatif dari media terhadap DPR RI sebagai pejabat yang melakukan tindakan moral yang sangat buruk dalam proses pengadilan. Terima kasih.